Mulai terjadi kerusuhan di mana-mana dan ia kembali dituduh menciptakan masalah dan kekerasan. Itu Uskup Yosafat antek Katolik loh. Beliau bisa aja loh sebenarnya tinggal ngikutin sistem yang ada. Duduk-duduk aja, orang jadi uskup enak kok zaman itu, banyak fasilitasnya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 12 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yosafat Kuncevich, martir Belarus. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Pada abad ke-16 terjadi pergolakan besar di tubuh gereja dengan adanya gerakan Protestanisme dan juga perpecahan Anglikan. Di abad ini juga hubungan Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur mulai merenggang. Oh ya, buat teman-teman yang agak bingung mengenai denominasi gereja, jadi singkatnya dulu di masa gereja perdana, hanya ada satu gereja yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Sampai pada abad ke-11 ada perpecahan-perpecahan yang berujung pada 4 gereja apostolik, yaitu Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Assyria. Dari 3 gereja apostolik selain gereja Katolik, banyak yang kembali ke dalam gereja Katolik, dan gereja-gereja ini disebut Gereja Katolik Timur. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, bisa nonton video 4 gereja apostolik di channel YouTube Katkit, katekesnya sedikit. Linknya ada di description box ya. Nah, belum selesai diskusi antara kedua gereja tersebut, mulai muncul lagi konflik dengan Gereja Katolik Timur dari Gereja Katolik Yunani Ukraina yang memiliki ritus Bizantin. Wah, mulai pusing ya. Kalau mulai pusing, minum dulu guys, minum dulu. Oh, berarti gereja Roma tuh selalu benar ya? Wah, perlu dicatat ya guys. Konflik-konflik ini bukan berarti Gereja Katolik Barat atau Roma selalu benar. Ajarannya benar dan mutlak, tapi ada masa-masa di mana hierarkinya yang menyeleweng, sehingga banyak timbul gesekan di sana-sini. Nah, di masa inilah lahir seorang bayi laki-laki bernama John di kota Volodymyr, Ukraina sekitar tahun 1584 dan dibaptis sebagai umat Katolik Yunani Ukraina. Semasa kecilnya, ia tertarik untuk belajar akan liturgi Bizantin dan mulai merasa bahwa pertengkaran dari gereja-gereja harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, pada tahun 1604, John bersama temannya, Yosef Benjamin Raski, bergabung dengan Ordo Santo Basilius di Vilna atau Ordo OSBM dan mengambil nama biara Yosafat. 5 tahun setelah belajar, ia ditabiskan dan menjadi pekhotbah ulung yang menarik hati banyak umat. Selain itu, ia juga menjadi advokat terkemuka untuk Persatuan Gereja Katolik Yunani Ukraina dan Katolik Roma. Tahun 1614, Yosafat terpilih menjadi kepala biara Tritunggal Maha Kudus dari Ordo OSBM di Vilna. Dan 3 tahun setelahnya, ia terpilih menjadi uskup pertama keuskupan Vitebsk. Belum sampai di situ, beberapa bulan setelah pengangkatannya, ia langsung diangkat menjadi uskup agung Polotsk setelah uskup agung sebelumnya wafat. Setelah menjadi uskup, ia melihat situasi keuskupannya bisa dibilang sangat memprihatinkan guys. Di tengah umat timbul berbagai pertentangan terhadap gereja Roma, pastor-pastor yang menikah, kedisiplinan umat juga 0%, dan gereja-gereja pun kumuh tak terurus. Lewat jabatannya ini, ia bertekad untuk melakukan perubahan dengan mengadakan sinode, menulis katekismus, menetapkan peraturan-peraturan bagi para pastor, dan melawan campur tangan orang awam dalam urusan gerejawi. Loh, eksklusif banget dong kalau orang awam jadinya nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, perlu diketahui ya guys, situasi waktu itu berbeda dengan situasi zaman sekarang yang relatif damai. Waktu itu dalam tubuh gereja sendiri banyak duri, sehingga butuh aturan yang tegas agar gereja pada waktu itu bisa sehat lagi. Teman-teman, reformasi yang dilakukan oleh Uskup Yosafat menimbulkan pro kontra di tengah umat. Banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang gak suka akan perubahan-perubahan yang ada. Sampai-sampai di tahun 1620, uskup-uskup pembangkang mengangkat Methodius Motriski menjadi uskup agung tandingan dengan alasan, Itu Uskup Yosafat antek Katolik loh. Iya benar, dia berniat membawa umat kita ke Katolik Roma semua loh. konflik ini memuncak setelah Raja Polandia menyatakan kalau Yosafat adalah uskup agung yang sah. Mulai terjadi kerusuhan di mana-mana dan ia kembali dituduh menciptakan masalah dan kekerasan.
Narasi ini didukung oleh seorang oknum Katolik Roma bernama Leon Sapieha yang membuat tuduhan palsu kepada Yosafat demi kedamaian dirinya sendiri. Bapak Uskup dihimpit dari kedua sisi, tapi ia terus teguh dan berusaha mencapai perdamaian. Di tahun 1623, ia berencana hadir di Vitebsk demi meluruskan semua berita simpang siur yang ada. Walau sebenarnya dia tahu ada ancaman kekerasan menunggunya di sana. Yang mengejutkan lagi adalah ia menolak pengawalan militer dan datang benar-benar dengan keterbukaan hati kepada para musuhnya, guys. Nah, waktu itu ada seorang imam ortodoks bernama Elias yang dikurung oleh salah satu diakon Yosafat saat ia sudah kesekian kalinya melecehkan dan menghina-hina Bapak Uskup. Elias dibebaskan, tapi massa mendobrak masuk rumahnya dan memukuli asisten-asisten Bapak Uskup. Uskup Yosafat pergi menghadap massa untuk memohon agar mereka tidak mencelakai para bawahannya. Tapi massa malah menangkap Bapak Uskup dan membunuhnya dengan tombak, serta menembak mati Bapak Uskup pada tanggal 12 November 1623. Jasadnya dibuang ke Sungai Vina di Vitebsk, Rusia, namun akhirnya ditemukan dan dimakamkan di Biała, Polandia. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Urbanus ke-8 tahun 1643 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-9 tahun 1867 dan merupakan orang Katolik Timur pertama yang mendapat gelar Santo. Nah teman-teman, lewat teladan Santo Yosafat kita bisa belajar nih untuk keluar dari zona nyaman. Beliau bisa aja loh sebenarnya tinggal ngikutin sistem yang ada. Duduk-duduk aja, orang jadi uskup enak kok zaman itu, banyak fasilitasnya. Tapi beliau justru mau keluar dari zona nyaman itu demi menegakkan hal yang benar, membangun kembali semangat gereja yang sedang redup. Guys, terkadang kita justru lebih suka berada di zona nyaman kita, karena kita takut kalau keluar dari zona itu kita bisa jatuh, kita bisa dikucilkan teman, kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan jabatan, kehormatan, dan lain-lain. Kalau ditanya bisa nggak hal-hal yang menyeramkan itu terjadi? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa malah. Tapi, percayalah guys, meski kita kehilangan dunia ini, kita tidak akan kehilangan kemuliaan surgawi yang sudah menanti kita. So, mari kita keluar dari zona nyaman kita dan mulai berkarya untuk gereja dan sesama. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yosafat Kuntsevich. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Do svidaniya!